Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di pelajaran hari ini. Kita akan belajar bersama dan menjelajahi ilmu yang bermanfaat. Belajar adalah salah satu cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak yang soleh dan soleha, ada beberapa pesan penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Selalu hormati dan sayangi orang tua, karena mereka adalah pintu surga kita. Yang kedua, menjaga akhlak. Berperilaku baik kepada teman-teman, guru, dan semua orang di sekitar kita adalah akhlak yang baik, merupakan cermin dari iman kita. Rajin beribadah. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk seperti sholat dan membaca Al-Quran sebagai bekal spiritual kita. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ilmu adalah cahaya. Dengan belajar, kita bisa membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Bersikap sabar dan syukur. Dalam setiap keadaan, ingatlah untuk bersyukur dan bersabar. Semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka pelajaran kita dengan niat yang tulus dan semangat yang tinggi. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa berkah dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian. Setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai usaha untuk menjaga perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Beberapa taktik beliau lakukan, di antaranya pendekatan terhadap tokoh-tokoh kafir Quraisy dan penghormatan terhadap hak-hak orang Quraisy, serta memberikan pengampunan atau amnesti umum. Ada 4 cara atau upaya Rasulullah dalam menjaga perdamaian, yaitu yang pertama, upaya menghindari pertumpahan darah. Yang kedua, pendekatan pada tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Yang ketiga, amnesti atau pengampunan umum. Dan yang keempat, penghormatan terhadap hak-hak orang Quraisy. Oke. A. Upaya menghindari pertumpahan darah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, bertepatan tahun 630 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 kaum muslimin berangkat ke kota Mekah. Tujuannya adalah untuk membebaskan dan mengamankan kota suci dari kekuasaan jahiliyah kafir Quraisy. Di tengah perjalanan, ada 2.000 orang ikut bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diantaranya adalah Abu Sufyan bin Al-Harits, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan yang lainnya. 2. Pendirian tenda untuk istirahat. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai Mekah? Sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di Murrul Dahram. Para pasukan diperintahkan untuk mendirikan kemah.
dan mengumpulkan kayu bakar untuk dibuat api unggun di sekeliling tenda. Api unggun itu terlihat berkobar, apinya membara dan asapnya mengepul sampai ke langit, sehingga terlihat oleh kafir Quraisy di kota Mekah. Bagaimana reaksi kafir Quraisy melihat api unggun itu? Para tokoh kafir Quraisy merasa khawatir. Mereka berusaha menyelidiki apa yang terjadi. Abu Sufyan menyelidiki perkemahan pasukan kaum muslim. Tapi sayang, ia tertangkap basah oleh penjaga perkemahan dan dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima saran dari para sahabat, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Sufyan kembali untuk memantau keamanan di Mekah. Kemudian upaya yang kedua yaitu pendekatan pada tokoh-tokoh Quraisy untuk menerima Islam. Oke. Masih pada perkemahan sebelum memasuki kota Mekah tadi, menjelang subuh, Abu Sufyan terbangun. Dia melihat pemandangan yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Dia mendengar azan dan bersegera kaum muslim berwudu, lalu sholat berjamaah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadilah percakapan antara Abu Sufyan dan Abbas serta Nabi Muhammad. Wahai Abbas, apakah mereka itu melakukan semua yang diperintahkan Rasul? Tanya Abu Sufyan. Demi Allah, kalau Rasul memerintahkan mereka tidak makan dan tidak minum, mereka pasti mematuhinya. Aku tidak melihat pemandangan seperti yang aku lihat malam ini, walau pada penguasa Persia maupun Romawi, kata Abu Sufyan. Setelah tiba waktu yang tepat, Al-Abbas mengantar Abu Sufyan menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadilah lebih kurang dialog berikut. Hai Abu Sufyan, apakah belum waktunya engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Sabda Nabi Muhammad kepadanya, demi ibu bapakku, alangkah lapang dadamu, alangkah mulia dan alangkah eratnya jalinan kekerabatanmu. Demi Allah, aku tadinya telah menduga bahwa seandainya ada Tuhan bersama Allah, pasti Dia membantuku. Maksudnya, kini aku yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi Abu Sufyan mulai yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apakah belum saatnya bagimu untuk mengakui bahwa aku adalah Rasul Allah? Tanya Nabi lagi. Adapun soal ini, maka sungguh sampai saat ini masih ada sesuatu ganjalan di dalam hatiku, kata Abu Sufyan terang-terangan. Ketika itu Al-Abbas mengingatkan Abu Sufyan, bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang wajar disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya sebelum ada tindakan tegas. Mendengar bahasa tegas ini, Abu Sufyan mengucap dua kalimat syahadat.
Keimanan harus dipupuk hingga mencapai kesempurnaan. Keimanan Abu Sufyan diperlukan agar dia dapat memainkan peranan untuk menghindarkan jatuhnya lebih banyak korban dan pertumpahan darah. Baik, selanjutnya amnesti atau pengampunan umum. Suatu ketika di Masjidil Haram, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah di depan pintu Ka'bah di hadapan banyak orang yang datang berlindung setelah mendengar pengumuman bahwa masjid adalah tempat yang aman. Tentu saja hati mereka sangat berdebar-debar. Apa gerangan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum memulai khutbahnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dia menepati janjinya, memenangkan hambanya, dan dia sendiri yang mengalahkan sekutu. Beliau kemudian menetapkan pembatalan segala keistimewaan yang dimiliki oleh siapapun pada masa jahiliyah, kecuali as-sadanah, yakni pengelolaan dan pengawasan terhadap Ka'bah, dan as-siqayah, yakni penyediaan air untuk pengunjung Ka'bah. Beliau menentukan juga santunan yang harus dibayar sebagai diyah atau ganti rugi untuk keluarga yang anggotanya terbunuh tanpa sengaja. Kemudian selanjutnya penghormatan terhadap hak-hak orang Quraisy. Utbah bin Rabi'ah merupakan pemuka Bani Abdus Syam. Dia adalah cucu dari Abdus Syam, saudara Hashim atau buyut Rasulullah. Utbah dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, cerdas, ramah, dan bisa bekerja sama dengan musuh. Oleh karena itu, ketika Utbah menawarkan diri untuk menjalankan strategi baru itu, maka para tokoh kafir Quraisy menyetujuinya. Utbah bin Rabi'ah lalu menemui Rasulullah SAW yang saat itu telah berada di dalam kawasan Ka'bah. Ia mendekat dan duduk di samping Rasulullah. Pada kesempatan itu, Utbah langsung melancarkan strateginya, yaitu memberikan beberapa iming-iming atau penawaran kepada Rasulullah SAW sebagai imbalannya. Rasulullah harus menghentikan dakwahnya, dan ada 4 penawaran yang diberikan Utbah kepada Rasulullah. Pertama, harta. Jika Rasulullah menginginkan harta, maka Utbah dan para tokoh Mekah akan memberikan semua hartanya, sehingga beliau menjadi orang terkaya di Mekah. Kedua, kemuliaan. Para pembesar Mekah juga siap menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling mulia di antara mereka, jika beliau menghendakinya. Ketiga, kerajaan. Jika yang diminta Rasulullah adalah kerajaan, maka siap menjadikan sebagai raja mereka. Keempat, obat paling mujarab. Mereka juga siap Mereka juga siap menyiapkan obat dan tabib terbaik manakala Rasulullah
tertimpa penyakit yang tidak bisa diobati sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya secara seksama. Setelah menyampaikan beberapa iming-imingan tersebut, Utbah bin Rabi'ah terdiam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergeming dengan semua iming-iming yang ditawarkan oleh Utbah tersebut. Beliau tidak menginginkan dan tidak tertarik sama sekali dengan semua tawaran yang diiming-imingkan Utbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya pada Utbah, "Apakah engkau sudah selesai bicara, wahai Abdul Walid?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sengaja memanggil Utbah dengan Abdul Walid karena itu adalah sapaan penghormatan. Utbah mengangguk dan menjawab, "Iya, sudah selesai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta Utbah mendengarkan perkataannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Quran surat Fussilat ayat 1 sampai 14. Salah dong. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Quran surat Fussilat ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu. Quran surat Fussilat ayat 38. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Fussilat hingga ayat ke-38. Ketika Utbah memintanya untuk menghentikan bacaannya, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud kepada Allah. Melalui ayat-ayat itu, Rasulullah hendak menegaskan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan rasul Allah yang bertugas untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Mereka akan selamat jika mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, mereka akan celaka jika menentangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau dengar, wahai Abdul Walid?" "Iya, sudah," kata Utbah. "Jika demikian, silahkan engkau memilih," kata Rasulullah. Setelah itu, Utbah bin Rabi'ah langsung menemui pemuka kaum musyrik Mekah. Di hadapan para pembesar musyrik Mekah, Utbah mengaku takjub dengan kata-kata yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tahu jika itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan perdukunan. Ia kemudian meminta para pemimpin-pemimpin kaum musyrik Mekah meninggalkan Rasulullah dan tidak mengganggunya lagi. Oke, demikianlah ya materi tentang
cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian ya. Yang pertama, upaya menghindari pertumpahan darah. Yang kedua, pendekatan pada tokoh-tokoh Quraisy untuk menerima Islam. Yang ketiga, amnesti atau pengampunan umum. Dan yang keempat, penghormatan terhadap hak-hak orang Quraisy. Adapun pelajaran yang dapat diambil ya, atau kecakapan hidup yang dapat diambil setelah mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian di kota Mekah dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, diharapkan siswa-siswi dapat menerapkan beberapa perilaku berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu memupuk keimanan dengan rajin beribadah setiap hari. Kemudian yang kedua, teguh dengan iman dan keyakinan, tidak gampang tergoda dengan perbuatan buruk dan dosa. Demikianlah pemaparan materi ya tentang Rasulullah menjaga perdamaian di kota Mekah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran untuk diterapkan di kehidupan kita hari ini dan mendatang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.